everyone, selamat datang di Ayo English dengan aku Misty. Lesson ini adalah part dari Tenses Made Easy series di channel ini. Sebelum mulai, aku info aja nanti kalau mau catat atau screenshot, bisa pause aja videonya ya. Oke, let's get started. Di video kali ini kita akan bahas satu tense di English yaitu past perfect tense. Kita akan bagi lesson ini di 3 part. Yang pertama fungsinya, yang kedua strukturnya, dan yang ketiga latihan soal. Are you ready? Langsung kita mulai dari fungsinya. Fungsi past perfect tense ada 2. Yang pertama adalah to talk about action completed before a certain point in the past, dan yang kedua to show the order of two past events. Kita akan bahas satu-satu mulai dari fungsi yang pertama, yaitu action before certain point in the past, yang maksudnya aktivitas yang terjadi sebelum waktu yang spesifik di masa lalu. Contohnya, she had published 4 books by the time she turned 20. Dia telah menerbitkan 4 buku sebelum dia beranjak 20 tahun. They had eaten dinner before it was even 6. Mereka sudah makan malam bahkan sebelum jam 6 tadi. Fungsi yang kedua adalah order of past actions. Jadi ada 2 aktivitas di masa lalu dan kita menunjukkan mana yang terjadi terlebih dahulu, mana yang terjadi kemudian dengan 2 tense. Yang terjadi lebih dulu kita pakai past perfect, yang terjadi kemudian kita pakai past simple. Nah, hari ini kita akan fokus ke past perfect-nya. Untuk past simple, videonya sudah ada di playlist sebelumnya di series ini, Tenses Made Easy, jadi bisa dicek aja, oke? Contohnya untuk fungsi yang kedua ini, when the police arrived, the thief had escaped. Ketika polisi datang, pencurinya sudah kabur. Contoh yang kedua, I had eaten before you came here. Saya sudah makan sebelum kamu datang ke sini. Jadi semua ini konteksnya terjadi di masa lalu sebelum sekarang, tapi ada yang terjadi lebih dahulu, ada yang terjadi kemudian. Apa udah jelas sampai sini? Kalau udah jelas untuk fungsinya, kita masuk ke strukturnya. Untuk struktur kita bagi 3 seperti biasa. Yang pertama adalah positif atau affirmative, yang kedua negatif, dan yang ketiga adalah kalimat pertanyaan atau question atau interrogative. Mari dimulai dari yang positif atau affirmative. Untuk struktur ini kita mulai dengan subjeknya, lalu diikuti dengan had, verb 3, lalu diikuti dengan objek kalau perlu. Contohnya, I had studied English before this lesson started. Saya sudah belajar bahasa Inggris sebelum lesson ini dimulai. Ingat, di sini kita pakai verb 3 atau past participle. Aku udah pernah nerangin sedikit tentang past participle di present perfect tense video. Nah, ini untuk review aja, jadi nggak lama-lama. Dibagi 2, untuk past participle ada yang regular, ada yang irregular. Regular maksudnya verb 1 ditambah D atau ED aja untuk menjadi verb 2 atau verb 3-nya. Contohnya di sini ada play jadi played, love jadi loved, cook jadi cooked, want jadi wanted. Untuk yang irregular, it change completely, jadi beda sekali. Tidak ada formula khusus, ini butuh penghafalan. Contohnya verb 1-nya sleep, verb 3-nya slept. Verb 1-nya eat menjadi eaten di verb 3, go jadi gone, fly jadi flown. Selanjutnya kita move to the negative structure. Negative structure-nya juga sangat simple, sangat sederhana, tinggal tambah not setelah had. Jadi kita mulai dengan subjeknya, hadn't atau had not, ditambah verb 3, lalu objek kalau perlu. Dengan kalimat yang sama, ini menjadi you hadn't studied English before this lesson started. Untuk kalimat pertanyaan dibagi menjadi 2, closed question atau yes or no question, dan open question atau information question. Ini tergantung jawabannya, butuh yes or no atau informasi. Kita mulai dengan yang yes or no dulu atau yang closed question. Untuk membuat yes or no question di past perfect, kita harus mulai dengan auxiliary-nya dulu atau helping verb-nya, yaitu had. Jadi kita mulai dengan had, lalu ditambah subject, baru verb 3-nya, lalu objeknya kalau diperlukan. Contohnya, had you studied English before this lesson started? Untuk open question, strukturnya sama dengan yes or no, tapi diawali dengan question word atau kalimat tanya. Contohnya di sini ada where had you traveled before you came here? Kemana saja kamu telah bepergian sebelum kamu datang ke sini? How long had Anna worked as a doctor when she lived in Spain? Berapa lama Anna telah bekerja sebagai seorang dokter ketika dia tinggal di Spanyol? Struktur-struktur yang baru aku jelaskan adalah struktur yang digunakan untuk membuat kalimat dengan past perfect
yang ada verbnya atau yang ada action wordnya, kata kerja. Tapi ada beberapa kalimat yang tidak membutuhkan kata kerja kan, maka dari itu kita butuh be. Be di past perfect cuma ditambah been setelah had, jadi menjadi had been. Lalu diikuti noun atau kata benda atau adjective, kata sifat. Contohnya, my aunt had been an assistant before she got promoted. Bibiku dulu seorang asisten sebelum dia dipromosikan. She had been furious when her husband came with a big box of chocolate. Dia tadi sangat marah sebelum suaminya datang dengan kotak besar berisi coklat. Kalau ingin membuat yes or no question dengan been, bisa dimulai dengan had, lalu diikuti dengan subjek, lalu been, baru noun atau adjektifnya. Jadi dihimpit subjeknya. Contohnya, had she been angry? Had your dad been a singer before he moved here? Untuk pertanyaan yang pertama, ada dua kemungkinan untuk jawabannya, yes he had atau no he hadn't. Untuk yang kedua, yes I had, no I hadn't. Lalu kalau open question, sama seperti sebelumnya, tapi harus diawali dengan kata. Contohnya, how long had he been a singer? Berapa lama dia telah menjadi seorang penyanyi? Why had you been angry? Kenapa kamu tadi marah? Jadi gimana kira-kira, gampang atau susah? Setelah kita belajar fungsinya dan strukturnya, sekarang waktunya latihan soal. Siap? Soal yang pertama. She blank in India before she moved to Canada. Jawabannya adalah she had lived in India before she moved to Canada. Dia telah tinggal di India sebelum dia pindah ke Kanada. Lalu kita ubah ini ke negatif. She hadn't lived in India before she moved to Canada. Ke close question. Had she lived in India? Open question. Where had she lived before she moved to Canada? Kalian bisa pakai kalimat tanya lain, tapi di sini contoh aja pakai where. Soal yang kedua, I blank her somewhere before. Bisa dilihat gambarnya untuk petunjuk, kira-kira apa verbnya yang dibutuhkan. Jawabannya, I had met her somewhere before. Saya telah bertemu dengannya sebelumnya di suatu tempat. Kita ubah ke negatif. I hadn't met her before. A closed question. Had you met her before? Open question. Where had you met her? Soal berikutnya. When they blank at the cinema, the movie blank. Di sini ada dua action yang hilang. Jadi satunya harus pakai past perfect, satunya harus pakai past simple karena ada order di situ atau ada sequence. Jadi ini lebih challenging. Menurut kalian gimana kalimat yang benar? When they arrived at the cinema, the movie had started. Jadi movie-nya dulu yang dimulai, baru mereka datang. Kita ubah ke negatif. The movie hadn't started. Bisa ditambah when they arrived at the cinema. Kita ubah ke close question. Had the movie started? Ke open question. How long had the movie started? Soal yang terakhir. The garden was dead before it blank dry last summer. The garden was dead because it had been dry last summer. Jadi kita harus pakai been karena dry adalah adjective atau kata sifat. Kita ubah ke negatif menjadi
It hadn't been dry last summer. Closed question. Had it been dry last summer? Open question. When had it been dry? Cukup segitu latihan soalnya. So, how was the lesson you think? Did you learn a lot about past perfect tense? Semoga membantu. Kalau misalnya ada pertanyaan atau mau ada yang dikoreksi, silakan aja komen di bawah, kita diskusi di sana. Okay? So, that's all for the lesson. Good job for today. And subscribe if you learned something. I'll see you in the next video. Bye-bye.